Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuh wa khiratuhu min khalqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Di malam hari yang penuh kebahagiaan ini, insyaallah kita akan sedikit membahas tentang satu tema yang mudah, yang kita sering membahasnya, tema yang begitu lekat dalam setiap amal ibadah kita, yaitu tentang niat. Tentang pentingnya niat dalam beribadah. Kami di sini membawakan salah satu hadis. Hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana mungkin kita sudah sering membacanya. Suatu kitab yang fenomenal, yang mana kitab ini ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, salah seorang ulama besar yang hidup di abad ke-7 Hijriah, yang berasal dari negeri Syam. Kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang berarti taman orang-orang saleh, taman-taman orang saleh. Yang penulis berharap dengan ditulisnya kitab ini kita bisa mampir, kita bisa beristirahat di taman-tamannya orang saleh, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian berlalu, bertemu dengan taman dari taman-taman surga, maka istirahatlah, nikmatilah taman tersebut. Hadis pertama yang beliau cantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Kita mungkin sering mendengar, tapi kita belajar bukan melulu ingin mendapatkan ilmu baru. Terkadang kita pun belajar untuk memurajaah ilmu lama kita yang mungkin sudah mulai pudar. Dan insyaallah kita akan mencoba mengulang kembali hadis Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Al-muallif atau penulis Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa an Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Al-Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurt Ibn Razah Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi." Di sini beliau rahimahullah menyebutkan nama Umar bin Khattab, nasab beliau secara lengkap. Intinya Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, dan beliau dijuluki dengan Amirul Mukminin. Dan beliau adalah satu sahabat yang paling pertama dijuluki dengan julukan Amirul Mukminin. Adapun khalifah sebelumnya, Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, tidak dijuluki dengan Amirul Mukminin, tapi dijuluki sebagai Khalifah Muslimin atau Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah, pimpinan kaum muslimin, atau Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dijuluki atau sahabat pertama yang dijuluki dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya adalah pemimpinnya kaum mukmin. Abu Hafs, ini kunyah beliau, Abu Hafs. Kira-kira beliau punya anak Hafs? Punya anak bernama Hafs? Tidak. Nama anak beliau siapa? Hafsah. Tapi kenapa kunyah beliau adalah Hafs? Ini dalam bahasa Arab dan disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Ini disebut sebagai at-tarkhim. At-tarkhim atau singkatan dari sebutan nama. Jadi misalkan Aisyah disebut sebagai Abu Aish, dihilangkan tak marbutah di akhirnya. Dalam ilmu nahwu dikenal dengan at-tarkhim. Atau Hafsah, beliau memiliki anak wanita yang bernama Hafsah Ummul Mukminin. Dan karena ada tarkhim, maka disebut sebagai Abu
Hafs. Kunyah beliau Abu Hafs. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap ibadah dan setiap orang hamba akan diganjar pahalanya, diberikan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Ini dua kaidah yang sangat penting yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Yang pertama adalah setiap amalan pasti ada niat. Tidak ada satupun ucapan, perbuatan, maupun amalan hati sekalipun, keyakinan di dalam hati sekalipun yang tidak dibarengi dengan niat. Kemudian yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap hamba akan diberikan pahalanya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan ini kaidah yang kedua yang juga penting. Kemudian beliau setelah menyebutkan kaidah, beliau sebutkan perumpamaan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah hijrah yang sah. Hijrahnya benar untuk Allah dan benar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar niatnya ikhlas karena Allah dan benar menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, akan tetapi jika hijrahnya untuk dunia yang ingin ia gapai, yang ingin ia raih, atau awimra'atin yang kihuha, ingin menikahi wanita yang ia cintai, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis. Yang pertama adalah Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam yang kedua adalah Imam Muslim, yang nama beliau adalah Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam dua kitab sahih mereka. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Kita berbicara tentang niat. Seberapa pentingkah niat dalam amal perbuatan kita? Sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan sungguh mereka tidak diperintahkan, kita semua tidak diperintah oleh Allah tabaraka wa taala melainkan untuk satu tujuan, satu perintah. Wa ma umiru illa liya'budullah, hanya untuk menyembah, hanya untuk menghamba, hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas, tulus dalam niat kita, dalam ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, mukhlishina lahuddin, hunafa, lurus, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat. Perintah Allah kepada kita adalah agar kita memperbaiki niat kita dalam setiap amal ibadah kita. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Kemudian kita bicara tentang niat. Apa itu niat? Niat adalah iradatul qalb, keinginan hati. Keinginan hati. Kalau kita berbicara tentang masalah hati, berarti tidak perlu dilafazkan, tidak perlu didengar oleh orang lain, tidak perlu didengar oleh orang lain. Karena kalau didengar oleh orang lain, bukan lagi amalannya sebagai amalan hati, tapi berubah menjadi amalan lisan, seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, seperti berbicara yang baik dan lain sebagainya. Amalan hati letaknya di hati. Jadi niat tidak boleh diutarakan. Khawatirnya kalau kita ucapkan niat tersebut muncul sifat riya. Terlebih lagi kalau ada yang mendengar. Dalilnya apa? Niat letaknya di hati. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sungguh Allah tabaraka wa taala telah mencatat semua kebaikan dan semua keburukan hambanya. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan penjelasannya. Allah rincikan penjelasannya.
Fa in hamma al-'abdu bihasanatin, apabila seorang hamba ingin niat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi tidak dia lakukan, tidak dia kerjakan. Misalkan nanti malam insya Allah saya akan sholat malam jam 2 malam. Dia setting alarmnya jam 2 malam. Ternyata setelah disetting alarmnya, bangunnya kebablasan ketika azan fajar, azan subuh. Dia kerjakan niatnya? Tidak. Dia kerjakan yang dia inginkan? Jawabannya tidak. Apakah dia mendapat dosa? Mendapat pahala? Jawabannya adalah mendapat pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kutiba lahu biha hasanatun kamilah. Akan dicatatkan baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Tidak dikurangi sedikit pun. Dan ini bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Cukup niat dalam hati, ingin melakukan sesuatu, kemudian tidak dilakukan, maka Allah akan catat satu kebaikan yang sempurna baginya. Wa man hamma bihasanatin, dan siapa yang hamma, ingin, ini menunjukkan bahwasanya niat letaknya di hati. Cukup iradatul qalb, menginginkan dari hati. Man hamma bihasanatin fa'amilaha, kemudian dia lakukan, benar dia kerjakan kebaikan yang dia inginkan tersebut, kutiba lahu asyru hasanat, maka Allah akan catatkan dengan niatnya tersebut 10 kebaikan, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan, ila at'afin katsira, sampai berkali-kali lipat sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada para hambanya. Kebalikannya, wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang ingin melakukan keburukan, falam ya'malha, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya, tidak jadi ia lakukan, kutiba lahu biha, dicatatkan untuknya apa? Keburukan? Tidak. Kutiba lahu biha hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna di antara rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, dia ingin melakukan keburukan dan benar dia lakukan, wal a'yadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah, kutiba lahu biha sayyi'atun wahidah, akan dicatatkan baginya hanya satu dosa keburukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya niat mahalluha al-qalb, letaknya adalah dalam hati dan tidak boleh dilafazkan. Terkadang ada syubhat yang mengatakan, bagaimana dengan niat dalam haji? Ketika seorang pergi haji, dia bertalbiyah, dia ucapkan labbaika hajjan, atau labbaika umratan, atau labbaika umratan wa hajjan. Bukankah ini niat? Bagaimana menjawabnya? Ini bukan niat. Kita harus bisa membedakan mana niat dan mana rukun dalam suatu ibadah. Ini adalah rukun mansik dari manasik haji. Sama seperti ketika orang mendirikan salat, awal pertama kali gerakan yang dia lakukan adalah takbiratul ihram. Dia ucapkan takbiratul ihram, dan itu adalah rukun pembuka dalam salatnya. Apakah takbiratul ihram termasuk niat? Jawabannya tidak. Sebelum takbiratul ihram, seorang berniat. Sama seperti sebelum seorang melakukan haji, ia niat dahulu. Kemudian nanti ada talbiyah, salah satu di antara rukun-rukun haji. Nah, kemudian niat memiliki dua tujuan. Niat memiliki dua tujuan. Mengapa kita niat dalam ibadah? Niat memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah tamyizul ibadah anil ukhra. Niat bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Bagaimana contohnya? Ketika seorang sholat 2 rakaat, temannya pun sholat 2 rakaat di waktu yang sama. Misalkan setelah mereka berdua masuk masjid, setelah mereka berdua berwudu, kira-kira apa yang membedakan antara 2 rakaat si fulan dengan yang lainnya? Jawabannya adalah niat. Dengan niat kita akan bisa membedakan antara dua ibadah yang sifatnya sama, yang dilakukan di waktu yang sama. Ini tujuan dan fungsi niat yang pertama, adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Begitu juga dengan puasa. Seorang bisa jadi puasa di hari Senin atau di hari Kamis, di tanggal 13 dari bulan Qamariyah, tapi apa niatnya? Orang bilang dia puasa Senin.
Padahal tidak. Dia puasa ayyamul bid. Puasa yang dilakukan di pertengahan tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan qamariyah. Maka yang membedakan adalah niatnya. Ibadah yang sama dilakukan di waktu yang sama, sifatnya pun sama, tapi yang membedakan adalah niat. Kemudian dengan niat seorang bisa mengumpulkan berbagai macam ibadah dalam satu ibadah. Contohnya seperti apa? Misalkan ana habis berwudu, di waktu selesai azan, ana masuk masjid, ana sholat 2 rakaat. Sebelum sholat, ana niatkan niat yang pertama tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua apa? Salat sunnah setelah wudu. Kemudian yang ketiga salat antara azan dan iqamah. Kemudian yang keempat salat qabliyah, misalkan salat qabliyah di waktu zuhur atau di waktu subuh. Salat qabliyah. 4 ibadah dalam 2 rakaat salat. Bisakah anak kumpulkan semuanya? Jawabannya bisa. Dalilnya apa? Hadis yang kita sebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap hamba akan diberikan pahalanya sesuai dengan niat yang dia niatkan dalam hatinya. Dan ini bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala dan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Utsaimin dan Ibn Baz rahimahumallah. Tapi dengan syarat, ibadah yang kita atau niat yang kita kumpulkan, ibadah yang kita kumpulkan berbagai macam niat di dalamnya harus ibadah yang sunnah dan sifatnya pun harus sama. Contohnya puasa, maka yang kita kumpulkan adalah jenis-jenis puasa sunnah. Contohnya puasa Senin bertepatan dengan ayyamul bid, maka saya kumpulkan 2 niat, anak kumpulkan 2 niat dalam satu puasa. Bisa? Jawabannya bisa. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya tersebut dianggap sebagai hijrah yang sah. Hijrah yang sah, hijrah yang sahih. Akan tapi siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia gapai atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya menjadi hijrah yang batal. Apakah dia bisa meraih dunianya? Belum tentu. Sesuai dengan kadar rizki dan takdir yang Allah tetapkan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilah." Seorang ketika ingin kehidupan dunia, bisa jadi ia mendapatkan kehidupan tersebut. Ia bisa jadi untung, tapi bisa jadi juga ia rugi dalam pencariannya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilah." Siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami akan berikan untuknya, kami akan percepat baginya. Fiha ma nasya, dari keuntungan dunia tersebut, ma nasya, takarannya sesuai dengan apa yang kami inginkan, sesuai dengan apa yang kami takarkan untuknya. Liman nurid, kepada siapa? Kepada siapa yang kami inginkan. Jadi ketika orang ingin mendapatkan rizki dunia, bisa jadi ia habiskan modalnya 100%. Apakah bisa dia mendapatkan keuntungan 100% atau mungkin 200%? Pasti dia mendapatkan keuntungannya? Jawabannya tidak mesti. Allah berfirman, ketika seorang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha, kami berikan. Tapi kaidahnya apa? Manasya, takarannya sesuai dengan kami yang kami kehendaki. Artinya ketika dia minta 1 juta, apakah dia bisa mendapatkan 1 juta? Tidak. Bisa jadi Allah akan berikan 100.000. Bisa jadi Allah berikan 500 rupiah. Bisa jadi, karena takarannya sesuai dengan keinginan yang di atas Allah tabaraka wa ta'ala. Kepada siapa? Apakah dia pasti seorang yang menginginkan 1 juta tadi mendapatkan uang 1 juta sesuai dengan keinginannya? Belum pasti. Bisa jadi dia yang semangat mendapatkan 1 juta, pagi hari dia sudah bersiap untuk kerja, pulang dini hari berharap mendapatkan uang 1 juta dalam waktu sehari. Tapi ternyata tetangganya yang diam di rumah mendapatkan 1 juta. Dia hanya mendapatkan 500.000. Jadi kaidahnya dalam mendapatkan kehidupan dunia, manasya liman nurid. Takarannya sesuai dengan kehendak yang di atas, dan kepada siapanya ya Allah yang tentukan. Allah yang kehendaki. Adapun Allah berfirman,
Wa man aradal akhirah, akan tapi siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha, berijtihad, berusaha sekuat tenaga mendapatkan kehidupan akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya sedetik yang dia usahakan dalam mencari kehidupan akhirat pasti akan kami syukuri, pasti akan kami berikan pahalanya. Innallaha la yudhi'u amalan innallaha la yudhi'u ajran muhsinin. Sungguh Allah tidak akan menghilangkan, mengurangi pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ini perbedaan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Perbedaan jauh antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Pertama, perbedaan seorang yang mencari kehidupan akhirat dengan orang yang mencari kehidupan dunia dari sisi nilai. Kalau dari sisi nilai, maka sangat jauh bedanya antara dunia dan akhirat. Ketika seorang mencari dunia, berapa sih harganya dunia? Seorang bisa saja hidup 100 tahun di dunia, di atas muka bumi. Tapi berapa lama nanti ia menunggu hari kiamat di bawah tanah? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah orang yang kita tahu umurnya yang paling lama hidup di atas muka bumi. Berapa? 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun. Berapa lama beliau habiskan di bawah bumi, di alam kuburnya? Begitu lama, beribu-ribu tahun, atau mungkin berpuluh-puluh ribu tahun lamanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Artinya kehidupan dunia tidak ada harganya. Kita bisa jadi mendapatkan kekayaan hidup di dunia, memiliki mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi 70 tahun kita nikmati itu semua, selanjutnya bisakah kita nikmati? Tidak bisa. Dari sisi nilai sudah jauh antara kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kira-kira kita berjalan ke pasar, kemudian ada orang jual 1 ekor sayap nyamuk, mau beli? Kita mau beli? Pulang ke rumah dimarahin sama istri. Kenapa? Gak ada gunanya untuk apa beli 1 ekor sayap nyamuk. Itu harga dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya", kalau seandainya dunia ta'dilu indallah janaha ba'udah, sama nilainya di sisi Allah dengan 1 ekor sayap nyamuk, ma saqa minha kafirun syurbata ma, maka niscaya kamu tidak akan melihat orang kafir minum 1 teguk air. Tapi yang kita lihat, orang kafir mereka menguasai dunia. Itu artinya dunia sama nilainya dengan 1 ekor sayap nyamuk di sisi Allah? Jawabannya tidak. Jawabannya lebih rendah, lebih murah nilainya dibandingkan 1 ekor sayap nyamuk. Dan ini dari sisi nilai antara dunia dan akhirat. Kemudian dari sisi keuntungan, seorang ketika meraih keuntungan duniawi, apakah dia mesti mendapatkan keuntungan? Tadi sudah kita bahas, belum tentu. Mizannya apa? Patokannya apa? Ayat ini, mana sya' liman nurid. Takarannya Allah yang tentukan, kepada siapanya Allah yang tentukan. Bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi. Pulang tidak membawa hasil, bahkan pulang dengan membawa kerugian. Karena yang dia cari ada kehidupan dunia, capek. Bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi. Akan tapi kalau seorang mencari kehidupan akhirat, fakana sa'yuhum mashkura, pasti akan Allah hargai. Contohnya, ketika kita berjalan ke masjid, rumah kita jaraknya 100 langkah misalkan, atau mungkin ambillah 50 langkah dari rumah ke masjid. Satu langkah kaki yang kita langkahkan, kata Rasulullah SAW, ma yakhtu khutuwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Dia tidak melangkahkan 1 langkah kaki menuju masjid. Niatnya apa? Salat jamaah. Banyak dari kita yang menyangka ketika salat jamaah seperti pahalanya cuman ketika salat. Padahal tidak. Ketika kita berjalan itu berpahala. Ma khatta khutwatan, ma yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Ketika dia melangkahkan 1 langkah kaki, Allah akan angkat baginya 1 derajat. Kalau misalkan rumahnya jaraknya 50 langkah kaki, berapa derajat di sisi Allah yang diangkat? 50 derajat. Sampai di situ? Enggak. Ini bagaimana kalau kita mencari keuntungan akhirat? Pasti untung? Pasti. Wallahi pasti. Sampai di situ? Tidak. Rasulullah kemudian bersabda, "Wa ma yakhtu khutwatan illa hutta anhu biha sayyi'ah." Ketika dia melangkahkan 1 langkah kaki, Allah angkat derajatnya dan Allah akan hapuskan 1 kesalahannya, 1 dosanya.
Cukup sampai di situ? Enggak. Fa idza shalla, apabila dia sampai di masjid, ia lakukan salat apapun itu. Salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid atau salat wajib sekalipun. Fa idza shalla, sallatil malaika alaihi wa yaqul, malaikat akan berdoa untuk kebaikannya dan malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, ya Allah, pujilah hambamu ini. Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya, Allahumma irhamhu, ya Allah berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadanya. Dan jangan dikira malaikat adalah makhluk yang biasa. Mereka adalah ibad mukramun. Mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan. Mereka adalah hamba Allah yang muqarrab, yang dekat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mereka adalah makhluk yang spesial. Ketika mereka berdoa, maka lebih mudah untuk dijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di situ belum. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wal malaikatu lam tazal fi salatin man tadhara as-salah. Malaikat akan terus berdoa kebaikan untuknya selama dia menunggu salat. Jadi misalkan iqamah baru akan dikumandangkan 10 menit kemudian. 10 menit ini malaikat akan terus mendoakan kebaikan untuknya. Kira-kira rugi dia mencari kehidupan akhirat? Jawabannya sama sekali tidak. Ketika seorang membuka lembaran Al-Quran, mushaf, dia baca wadduha. Berapa huruf dalam wadduha? Waw, alif, lam, dad, ha, kemudian alif. Terakhir ada 6 huruf. Berapa pahala yang dia dapatkan? Wadduha 1 pahala? Tidak. Yang dia dapatkan dari setiap huruf adalah 1 pahala. Kemudian Allah akan lipatkan menjadi 10 kali lipat. Ketika dia membaca wadduha, berapa detik kita habiskan baca wadduha? Singkat. Dia dapatkan 60 pahala. Kira-kira rugi nggak mencari kehidupan akhirat? Sama sekali nggak rugi. Maka orang yang paling bahagia, orang yang paling cerdas adalah mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari kehidupan akhirat. Karena itu Imam Nawawi dalam muqaddimahnya mungkin sering kita dengar, beliau mengutip bait-bait syair. Beliau katakan, beliau kutip perkataan penyair, inna lillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka tinggalkan kehidupan dunia karena takut akan fitnah kehidupan dunia. Nadharu fiha falamma alimu. Ia perhatikan, hamba-hamba ini memperhatikan dunia. Falamma alimu, tatkala mereka sadar annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dunia bukanlah tempat layak untuk ditinggali. Ja'aluha lujatan, mereka jadikan dunia ini, mereka anggap dunia ini hanya sebagai ombak di lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana, kemudian mereka jadikan amal saleh mereka sebagai kapal untuk mengarungi lautan tersebut. Dan ini orang-orang cerdas. Mereka jadikan amal saleh mereka untuk selamat dari fitnah dunia. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Rasulullah menjelaskan setelah beliau menyebutkan 2 kaidah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kaidah pertama apa? Setiap amal perbuatan pasti diiringi dengan niat. Pasti diiringi dengan niat. Dan ini menunjukkan pentingnya niat dalam ibadah. Kemudian kaidah kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap hamba akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini pentingnya memperhatikan niat sebelum kita mulai ibadah. 2 kaidah. Kemudian Rasulullah SAW, beliau adalah muallim yang terbaik. Beliau adalah pengajar yang terbaik. Ketika beliau menyebutkan 2 kaidah, selesai hadis beliau? Tidak. Beliau sebutkan contohnya. Beliau katakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih," sampai akhir hadis, beliau ambil hijrah sebagai contoh. Pertanyaannya, apa itu hijrah? Hijrah adalah intiqal, an yantaqilal insanu min daril kufri ila daril Islam. Arti asal dari kalimat hijrah adalah berpindahnya seorang dari negeri kafir menuju negeri Islam. An yantaqilal insanu min daril kufri ila daril Islam. Berpindahnya seorang hamba dari negeri kafir ke negeri Islam. Contohnya mudah.
ketika seorang ketika seorang tinggal di negeri kafir, negeri Amerika misalkan, atau negeri-negeri kafir di Eropa di sana, kemudian dia mendapati ibadah di sana begitu sulit. Menghidupkan syiar-syiar agama, syariat agama Islam begitu sulit. Wanita mereka memakai hijab begitu sulit, akan diejek, dihina, bahkan disiksa. Maka ketika kondisinya demikian, wajib baginya untuk hijrah. Apa tadi hijrah? Perginya dia dari negeri kafir ke negeri Islam. Seperti hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW dari negeri kafir, dari Makkah yang saat itu dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy, menuju Yathrib, menuju negeri Madinah. Kemudian Rasulullah di sini menyebutkan ada beberapa orang yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang hijrahnya untuk dunia. Kita ambil contoh. Ketika seorang muslim atau mungkin kafir, ia berada di negeri kafir. Kemudian ia mendengar negeri fulan, negeri muslim, negeri Indonesia, kerja di sana sangat mudah. Mendapatkan keuntungan dunia di sana sangat mudah. Hijrahlah dia dari negeri kafir menuju negeri muslim. Dapat pahala hijrah? Jawabannya tidak. Dan ini yang dikatakan Rasulullah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dia ingin mendapat keuntungan dunia. Kemudian Rasulullah sebutkan, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya untuk wanita yang ingin dia nikahi. Misalkan wali seorang wanita mengatakan, saya tidak mengizinkan wanita ini untuk pindah ke negeri kafir. Kamu sekarang di negeri kafir, datang ke sini kalau ingin menikahi anak saya. Maka dia hijrah. Hijrahnya untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Tapi untuk wanita yang ingin dia nikahi. Berpahala? Jawabannya tidak. Dia berhasil mendapatkan wanita? Belum tentu. Bisa jadi di pertengahan jalan ternyata Allah wafatkan dia. Selesai. Dapat keuntungan dunia? Tidak. Dapat keuntungan akhirat? Juga tidak. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan Riyadhus Shalihin di buku ini, yang menjelaskan buku Riyadhus Shalihin, beliau sebutkan macam-macam hijrah. Hijrah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hijrah lil makan. Hijrah lil makan artinya meninggalkan suatu tempat. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah lil amal, meninggalkan suatu amal perbuatan. Yang ketiga adalah hijrah lil amil, meninggalkan seorang pelaku maksiat. Hijrah 3 macam. Yang pertama adalah hijrah meninggalkan tempat tertentu. Kemudian yang kedua meninggalkan perbuatan tertentu. Kemudian yang ketiga meninggalkan pelaku. Meninggalkan pelaku perbuatan maksiat. Contoh yang pertama atau bagian yang pertama, hijratul makan, meninggalkan tempat tertentu, adalah seperti bi an yantaqilal insanu min makanin taktsuru fihi al-ma'asi, seperti hijrahnya seorang dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan, wa yaktsuru fihi al-fusuq, dan di dalamnya terdapat berbagai macam perbuatan fasik, orang-orang fasik. Wa rubbama yakunu balada kufrin, bisa jadi tempat yang dia tinggali adalah tempat yang penuh dengan kekufuran. Maka wajib baginya untuk hijrah dari tempat itu menuju tempat yang lebih baik. Di sini Syekh menyebutkan, ketika seseorang mengalami satu kondisi, maka hukumnya wajib hijrah. Kondisi apa? Wa qad dzakarahu ahlul ilmi annahu tajibul hijrah min baladil kufri ila baladil Islam. Ahlu ilmi, para ulama menyebutkan wajib bagi seorang muslim untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim, negeri kaum muslimin, idza kana al-insanu la yastati an yudhhira dinahu. Ketika seorang hamba tidak mampu untuk menampakkan agamanya, tidak mampu untuk melakukan ibadah-ibadahnya, tidak mampu untuk menunjukkan syiar agama Islam. Ia azan dilarang, ia menuju salat, ia pergi menunaikan salat, dilarang oleh bosnya, dilarang oleh atasannya. Ia ingin memakai hijab untuk wanita, dilarang, dihina, bahkan disiksa. Ketika kondisinya sudah sampai tahapan demikian, wajib baginya untuk hijrah. Wajib baginya untuk hijrah.
Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, wa amma idza kana qadira ala idhari dinihi. Adapun apabila seorang muslim yang tinggal di negeri kafir mampu untuk menunjukkan syiar-syiar agama Islam, wala yu'arad, dan tidak ada pertentangan dari penduduk negeri tersebut, idza aqama sya'airal Islam, dalam menegakkan syiar-syiar agama Islam, fa innal hijrata la tajibu alaihi walakinnaha tustahab. Maka hukumnya dari wajib berubah menjadi mustahab, sunnah. Tapi lebih aula, lebih utama baginya untuk hijrah. Mengapa demikian? Karena ketika dia tidak hijrah, menetap di sana, benar agamanya selamat. Benar dia bisa menegakkan salat 5 waktu sesuai keinginannya. Benar dia bisa mengumandangkan azan. Akan tetapi apa yang dia lihat? Yang dia lihat sehari-hari adalah kekufuran orang-orang kafir. Yang dia lihat sehari-hari adalah simbol agama-agama orang kafir. Ia lihat salib, kemudian ia lihat orang wanita tidak menutup auratnya. Dan para ulama menjelaskan, idza kathural imsas qallal ihsas. Apabila begitu seringnya seorang bersentuhan dengan maksiat, idza kathural imsas, apa hasilnya? Qallal ihsas. Maka perasaan di dalam hatinya, pengingkaran di dalam hatinya terhadap kemungkaran tersebut sedikit demi sedikit mulai terkikis hingga tidak bersisa lagi. Yang awalnya mungkin dia merasakan kebencian melihat tanda salib, ia merasakan kebencian melihat simbol-simbol agama lain, melihat perzinahan di depan matanya. Lalu kemudian saking seringnya dia lewat jalan tersebut, saking seringnya lihat orang berciuman, orang wanita berpegangan dengan non mahramnya, saking seringnya dia lihat, akhirnya tidak ada lagi rasa kebencian di dalam hati. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Faman lam yastati fabilisani. Kalau tahapan ini kita tidak sanggup, dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita tidak sanggup, fabilisani, maka cukup dengan dakwah, lisan, dengan tulisan. Faman lam yastati fa biqalbihi. Tahapan terakhir adalah dengan pengingkaran di dalam hati. Dan ini adalah tahapan paling akhir. Karena itu Rasulullah menyebutkan fadzalika at'aful iman. Inilah iman paling lemah yang dimiliki oleh seorang muslim. Iman paling lemah tandanya apa? Ketika ia ingin mengingkari kemungkaran, tangannya tidak bisa bergerak, lisannya tidak bisa berucap, yang bisa hanya mengingkari dengan hatinya. Ini paling lemah. Bagaimana kalau di dalam hati ini sudah tidak lagi terdapat pengingkaran terhadap perbuatan kemungkaran tersebut? Tandanya apa? Wal'iyadu billah, bisa jadi iman dalam hati sudah dicabut. Dan ini yang kita khawatirkan. Sama seperti ketika kita menonton televisi, begitu banyak iklan di televisi yang kita lihat. Wanita tidak menutup aurat, musik-musik terdengar di iklan-iklan televisi. Kalau kita tidak terbiasa mengingkari kemungkaran tersebut, tidak terbiasa menghilangkan televisi, tontonan-tontonan yang tidak berguna dari rumah kita, semakin hari, semakin lama akan hilang, akan terkikis keimanan dalam hati kita. Mengapa demikian? Kaidahnya apa? Idza kathural imsas qallal ihsas. Jika semakin sering kita bersentuhan dengan suatu kemungkaran, maka akan semakin terkikis juga keimanan dalam hati kita. Ini yang pertama, hijrah pertama adalah hijrah pindahnya kita dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kemudian Syekh di sini dengan tegas mengatakan, sedikit lagi kita jelaskan bagian pertama. Syekh di sini dengan tegas menjelaskan, jika seseorang diharamkan untuk menetap di negeri kafir dalam kondisi yang kita sebutkan, dia tidak bisa menampakkan syiar agamanya, haram baginya untuk tetap di negeri kafir, wajib baginya untuk hijrah, maka lebih haram lagi, lebih parah lagi kondisi orang yang berada dalam negeri Islam, kemudian dia karena alasan siyaha, karena alasan ingin berjalan-jalan, pergi menuju negeri kafir. Ini lebih parah hukumannya. Syekh mengatakan di sini, wa bina'an ala dzalik, yang demikian itu yakunu safaru ila baladil kufri a'zam minal baqa'i fi. Bepergian menuju negeri kafir, contohnya negeri kafir banyak. Negeri tangga misalkan Singapura, Thailand, Filipina, Cina, dan negeri-negeri kafir lainnya.
Syekh mengatakan safar ke negeri kafir a'zam, lebih besar dosanya, lebih dahsyat di sisi Allah dibandingkan dengan menetap di negeri kafir. Tidak hijrah, menetap di negeri kafir. Fa idza kana baladul kufri alladhi kana watanul insan idza lam yastati iqamatu dinihi fihi wajaba alaihi mughadaratu wal hijrah minhu. Dituntut seorang muslim yang tidak bisa melaksanakan syariat-syariat agamanya untuk hijrah, pergi menuju negeri-negeri Islam, apalagi seorang yang sudah berada dalam negeri Islam, maka dia lebih dituntut untuk lebih menetap di negeri Islam tersebut. Kemudian dengan safarnya kita, dengan berjalan-jalannya kita ke negeri kafir, dengan itu kita bisa menguatkan ekonomi mereka, orang-orang kafir. Padahal perintah Allah kepada kaum muslimin adalah bagaimana caranya kita bisa membuat orang-orang kafir itu murka, orang-orang kafir itu marah terhadap kekuatan kaum muslimin, terhadap keyakinan yang kokoh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, qatilul ladzina yalunakum, perangi negeri-negeri tangga kalian. Siapa? Minal kufar, orang-orang kafir. Tentunya ayat ini kita berbicara tentang ayat perang, dan tidak bisa kita langsung katakan Islam adalah agama teroris. Tidak. Agama mana yang kira-kira punya aturan dalam perang? Tidak boleh membunuh orang yang tua, tidak boleh merusak bangunan tempat ibadah, tidak boleh memotong ranting pohon, membumi hanguskan bumi. Aturan mana? Agama mana yang punya aturan demikian? Hanya Islam. Artinya Islam adalah agama, bukan agama teroris. Bahkan Allah sebutkan, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Dan agama Islam adalah agama yang menyelamatkan nyawa seluruh manusia dan bukan agama teroris. Di sini dijelaskan wal yajidu fikum ghilzah. Maka jadikan orang-orang kafir tersebut merasakan kemurkaan, merasakan kemarahan. Wal yajidu fikum ghilzah. Mereka merasakan bahwasanya kekuatan kaum muslimin begitu dahsyatnya. Dan dalam ayat lain dalam surat At-Taubah 120 Allah firmankan wala yata'una mauti'an, dan tidaklah kaum muslimin ketika berjihad menempati suatu negeri, membebaskan suatu negeri, yaghidul kuffar, yang mana dengan penempatan mereka di negeri tersebut mereka bisa membuat murka orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwin naila, dan tidaklah para mujahidin ketika mereka diserang oleh musuh-musuh mereka orang kafir, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali mereka akan Allah catatkan bagi mereka amal saleh. Semualah mereka, semua usaha mereka, bahkan ketika mereka diserang pun akan berbuah pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah sama sekali tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surat At-Taubah ayat 102 ayat 120. Ini bagian pertama dari hijrah. Tadi hijrah ada 3 bagian. Yang pertama adalah hijrah meninggalkan suatu tempat, kemudian hijrah meninggalkan suatu perbuatan, kemudian yang ketiga hijrah meninggalkan teman yang buruk, hijrah meninggalkan pelaku maksiat. Dan barangkali kalau mungkin ada waktu lagi nanti kita akan bahas kelanjutannya insyaallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam beragama, dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah meneguhkan, mengokohkan kita dalam setiap amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.